warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Umi periksa terlebih dahulu absensinya ya. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Habibur Rahman. Nah, ini apa keterangannya? Sakit nih. Sakit ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Siapa? Fadila Nur Hakiki. Nah, ini apa keterangan? Keterangan. Baik ya, sebelum masuk ke materi hari ini, Umi akan mereview pembelajaran materi minggu lalu. Oke, apa materi minggu lalu? Iya, definisi dan ruang lingkup teknologi pendidikan. Ya, sebelumnya karena kita sudah mempelajari definisi dan ruang lingkup teknologi pendidikan, Umi akan bertanya kembali mengenai tentang definisi teknologi. Ya, apa itu definisi teknologi? Silakan mahasiswa yang ingin menyampaikan ide, gagasan, dan wawasannya, Umi persilakan. Ya, silakan sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Landari, yang mana di sini saya mendapatkan salah satu pendapat para ahli mengenai definisi teknologi itu apa, yang mana teknologi adalah organisasi dan aplikasi untuk mencapai tujuan praktis, yang mana dia itu termasuk manifestasi fisik seperti alat dan mesin. Oke, give applause untuk Rizky Wulandari ya. Baik, perkembangan teknologi sampai saat ini telah merambah hampir seluruh kehidupan aspek dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan sosial, ekonomi, atau masyarakat. Nah, termasuk dalam bidang pendidikan, dulu proses pembelajaran sangat terbatas ya. Artinya terbatas pada ruang kelas. Ya, medianya itu kalau dulu masih menggunakan papan tulis dan buku teks serta lembar kerja siswa ya. Apa namanya? LKS. Nah, itu dulu. Namun, pada saat ini, masa ini, berkat kemajuan teknologi, akses terhadap informasi dan pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi semakin canggih, semakin modern. Media pendidikan yang dahulu itu bersifat konvensional, seperti papan tulis, ya, papan tulis, modul cetak, kini telah bergeser berkembang menjadi media digital, seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan platform e-learning. Nah, semua alat itu adalah untuk proses pengembangan pembelajaran. Definisi media pendidikan dan teknologi. Jadi kalau media pendidikan itu adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik, agar lebih menarik minat dan motivasi semangat peserta didik. Jadi teknologi pendidikan ini adalah penerapan alat, proses atau sistem berbasis teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses atau kualitas pembelajaran. Contohnya apa? Media tradisional. Ya, kalau dulu itu ada contohnya media tradisional seperti papan tulis, buku dan poster atau LKS. Nah, kalau saat ini contoh media teknologi itu banyak ya. Apa itu salah satunya? Audio animasi, Video
belajar online, LMS ya. LMS itu apa? Iya, Learning Management System ya. Jadi belajar itu sebenarnya saat ini sudah lebih mudah, lebih efektif, lebih efisiensi. Bisa belajar menggunakan atau melalui game, permainan. Apalagi kalau berhitung melalui permainan game itu lebih menarik dan lebih semangat belajar siswa. Baik ya, dalam konteks modern, teknologi pendidikan ini berfungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat untuk memfasilitasi interaksi, kolaborasi, dan evaluasi pembelajaran. Baik, peran utama teknologi dalam pendidikan. Peran utamanya itu apa? Meningkatkan akses informasi. Jadi teknologi itu memungkinkan peserta didik untuk mengakses berbagai materi dari seluruh dunia, kapan saja dan di mana saja hanya menggunakan koneksi internet. Sumber seperti e-book, jurnal, artikel, atau kursus daring ya, yang tersedia secara luas dan gratis. Baik ya, peran teknologi dalam pendidikan ini juga mempermudah komunikasi dosen dengan siswa, guru dengan murid atau siswa, dosen dengan mahasiswa ya. Jadi platform seperti Google Classroom, Zoom Meet, dan WhatsApp itu sangat mempermudah komunikasi dua arah, baik untuk pembelajaran sinkron secara langsung maupun asinkron, tidak langsung. Selanjutnya, peran teknologi dalam pendidikan itu adalah untuk mendukung pembelajaran mandiri. Jadi siswa ini bisa mengatur ritme, mengatur jadwal, dan gaya belajar mereka masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Seperti melalui video, kuis daring, platform edukasi, dan pendidikan secara online seperti apa? Ruang guru ya, ruang guru. Selanjutnya, peran teknologi dalam pendidikan itu apa? Media interaktif dan visual. Ya, sebagai media interaktif dan visual. Jadi teknologi ini mendukung untuk penggunaan animasi, simulasi, atau gamifikasi yang dapat meningkatkan daya tarik dan pemahaman siswa terhadap materi secara kompleks. Baik ya, distribusi dan penyimpanan materi ini lebih efektif dan lebih efisiensi. Jadi materinya bisa disimpan dalam bentuk file, disimpan di cloud atau platform LMS, dan dibagikan ke banyak siswa sekaligus tanpa perlu mencetak. Kalau dulu semua materi itu harus dicetak gitu ya, kalau sekarang tidak, bisa dalam bentuk file dan dibagikan dan bisa. Baik ya, contoh media teknologi dalam pendidikan. Apa saja itu contohnya? Iya, contoh media teknologi dalam pendidikan itu ada aplikasi learning, ada multimedia, ada simulasi virtual. Jadi aplikasi learning itu seperti Moodle, Emote, Google Classroom, dan contoh multimedia itu seperti YouTube, tapi YouTube Education dalam pendidikan. Ada video animasi, podcast edukatif. Selanjutnya itu ada simulasi virtual, biasanya itu terdapat laboratorium online, eksperimen interaktif. Baik ya, banyak sekali dampak-dampak teknologi dalam pendidikan, terutama itu dampak positifnya ya. Ya, yang pertama itu fleksibilitas belajar, konektivitas global. Jadi yang namanya fleksibilitas belajar, yang namanya belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang atau kelas dan jam, tetapi dia itu bebas, bisa di mana kapan saja dan waktunya fleksibel. Setelah itu ada konektivitas global, siswa bisa mengikuti seminar atau kelas dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, dampak positif teknologi dalam pendidikan itu adalah untuk meningkatkan daya tarik materi, meningkatkan minat belajar siswa. Jadi materi lebih menarik dengan visual,
Selanjutnya itu ada kolaborasi lebih mudah, jadi bisa bekerja sama lewat Google Document, forum atau video call. Selanjutnya ada adaptasi gaya belajar. Jadi teknologi ini memungkinkan pembelajaran diferensi sesuai kebutuhan siswa, ya bisa disesuaikan. Yang mana siswa yang dia punya karakteristik auditory atau visual atau kinestetik itu bisa disesuaikan dengan alat atau media teknologi pembelajarannya. Nah, tadi ini ya kesimpulan dampak positif teknologi dalam pendidikan. Yang pertama tadi apa? Fleksibilitas belajar. Setelah itu Konektivitas global, meningkatkan daya tarik materi, kolaborasi lebih mudah, adaptasi gaya belajar. baik ya, kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya itu adalah teknologi bukan untuk menggantikan para guru dan dosen, tapi memperkuat peran guru dan dosen sebagai fasilitator. Jadi media teknologi ini memberikan peluang yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, untuk mengembangkan kreativitas para guru dan dosen, namun perlu digunakan dengan bijak dan tepat sasaran. Pendidikan masa depan adalah kolaborasi antara manusia, teknologi, dan kreativitas. Penugasan dari Umi ini untuk minggu depan ya, minggu depan dikumpul dan dipresentasikan sesuai kelompoknya masing-masing ya. Jadi tugasnya itu buat media pembelajaran menggunakan pemanfaatan media teknologi. Oke ya, nanti tugasnya semua dikirim ke email Umi. Setelah itu, setelah dikirim ke email, ya dipresentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Sampai di sini paham? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Umi cukupkan sampai di sini. Ya, silakan Ketua, pimpin doa. Baiklah, dengan akhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mendengarkan doa kafaratul majelis. Semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.